Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita tidak akan membahas yang rumit-rumit. Kita tidak akan membahas rumus-rumus ataupun teorema-teorema. Kita akan belajar membuat sate padang. Mari kita simak. Oke, sekarang kita mulai dari bahan-bahannya dulu. Yang pertama adalah daging sapi. Di sini yang kita gunakan daging sapi sebanyak 1 kg. Kemudian sebagai bahan pengental dari kuahnya kita gunakan tepung beras. Untuk 1 kg daging sapi kami maksimal hanya menggunakan 1/4 kg tepung beras. Kemudian untuk bumbu-bumbu berikutnya kita akan kelompokkan menjadi 3 paket tumisan dan nanti ada bumbu tambahan lainnya. Untuk paket tumisan pertama kita gunakan ketumbar, kemudian misoi, jinten, cengkeh, kelebet, ini kelebet bukan kebelet, kapulaga. Untuk takarannya bisa diperkirakan dari ukuran piring standar ini. Contoh untuk cengkeh ini bisa mudah dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kapulaga bisa diperkirakan, kelebetnya juga, jinten, misoi, dan ketumbarnya. Ini pakai tumisan yang pertama disediakan dalam satu piring biar tidak bingung. Kemudian pakai tumisan yang kedua sediakan juga satu piring tersendiri, yaitu ada bawang putih, kunyit, laos, jahe, bawang merah. Jadi kita bisa melihat dari tampilan di piring ini kira-kira untuk takarannya. Kemudian pakai tumisan 3 dan ditampilkan juga taburan untuk bawang gorengnya. Pakai tumisan 3 di sini ada hanya cabai merah saja. Ini yang dimaksud sebagai pakai tumisan 3-nya. Sementara yang bawang merah ini yang sudah teriris-iris ini itu hanya digunakan untuk taburan. Baik, itu jadi paket tumisan 1, 2, 3 sudah dijelaskan. Kemudian ini sebagai pelengkap tumisan ada daun kunyit, ada daun jeruk, dan ada serai. Lalu merica bubuk tentunya perlu kita gunakan. Mengenai takarannya bisa diperkirakan sendiri. Ini ada sendok standar, sendok makan standar. Kemudian tentunya perlu juga garam, penyedap rasa, air putih, dan mentega. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, daging sapi tadi direbus dan durasi perebusannya harus disesuaikan, karena kalau terlalu sebentar dagingnya masih alot, tapi kalau terlalu lama memang dagingnya empuk, tapi nanti ketika ditusuk dengan tusuk satenya bisa hancur. Jadi harus diperkirakan sendiri. Kemudian setelah selesai direbus bisa dipotong kecil-kecil dengan ukuran yang diinginkan untuk nanti ditusuk ke tusuk satenya. Kemudian sambil menunggu merebus daging tadi, kita bisa mengulek ya, semua pakai tumisan. Ini pakai tumisan pertama yang tadi ada kapulaganya. Kemudian ini adalah paket tumisan kedua yang sudah selesai diulek juga, yang ada laos, jahe. Kemudian ini adalah paket tumisan 3, yaitu hanya cabai merah saja. Ingat ya, di paket tumisan 3 hanya cabai merah saja. Yang taburan bawang goreng, bawang merah itu hanya untuk taburannya saja nanti di finishing. Oke, sekarang kita mulai memasak. Oke, sekarang kita akan menumis. Kita masuk tahap penumisan. Tadi ini ada 3 gilingan. Yang pertama ini yang satu ini yang ada kunyit dan seterusnya. Ini yang ada kapulaganya, dan ini sendirian hanya cabai saja. Sekarang kita tumis dulu yang ada kunyitnya ini.
Oke, kita aduk-aduk dulu sampai bercampur dengan minyaknya. Oke, ini sudah mulai bercampur sama minyaknya. Kemudian kita masukkan ini yang ada kapulaganya tadi, kita campur juga. Apinya perlu dinaikkan sedikit ya, soalnya sepi ini ya, minyaknya sepi, jadi perlu dinaikkan sedikit apinya. Kita aduk dulu. Oke, kita tambah dikit. Oke, kita tambahkan merica. Bisa dilihat ini ya, merica ini sudah dibagi menjadi dua. Kita masukkan yang separuh saja. Wanginya ini ya, udah cium belum? Pokoknya wangi ini ya. Kemudian kita masukkan ini garamnya. Ini dia garam segini kira-kira ya, kelihatan gak ini ya, kira-kira seujung atau 1 sendok teh ini mungkin ya. Kita masukkan dulu garam, aduk lagi. Kemudian ini bumbu penyedap. Oke, lalu kita campurkan lagi berbagai macam dedaunan ini. Tadi daun kunyit, kemudian ini daun jeruk dan serai, tambah wangi lagi. Oke, wanginya udah mantap sekali nih. Oke, ini dimatikan. Sekarang kita ambil dulu daunnya, kita pisah daunnya. Kita pisah dulu. Oke, sekarang
Kita sisakan segini daunnya, kemudian kita bagi menjadi 2 karena nanti separuh akan kita gunakan untuk membuat kuahnya dan separuh untuk campuran dagingnya. Ini diambil yang separuh. Nah, yang ditinggal ini akan kita masukkan daging. Ini dagingnya kita masukkan ke sini. Ini daging tadi yang sudah direbus. Kita aduk-aduk sampai dagingnya belepotan semua ya. Kita tambahin dulu apinya, hidupkan lagi. Tambah lagi ya. Kemudian ditambahkan air putih 1 gelas ini. Oke. Tambahin dulu apinya ya. Ya, tambah lagi apinya. Kita aduk-aduk ini nanti sampai airnya mengering. Oke. Sampai airnya mengering. Jadi ini sambil kita aduk-aduk sampai nanti airnya mengering. Sambil diaduk-aduk begini, sambil coba dirasakan bumbunya apakah sudah pas atau belum. Kalau dirasa ada yang perlu ditambahi garamnya atau penyedapnya, ya tambahkan aja. Jadi tadi yang ditampilkan sebelumnya tadi pemberian garam dan penyedap itu bukan sesuatu yang mutlak ya, jadi harus tetap disesuaikan lagi. Kita coba ya. Nah nih, udah pas. Kita aduk terus sampai kering ya. Jadi perlu diaduk-aduk terus karena jangan sampai gosong. Kemudian sekarang ini sudah mulai garing, kita matikan apinya ya. Ini api sudah dimatikan. Ini sudah cukup kering, kita ambil dagingnya saja. Diusahakan masih tertinggal bumbunya di wajan ya. Misalkan bumbunya masih tertinggal di wajan.
karena nanti bumbu ini akan kita campur dengan mentega, lalu itu kita manfaatkan untuk dicipratkan ke dagingnya ketika dibakar. Jadi daging ini kita pisahkan seperti ini. Setelah dipisahkan, kita tinggal tusuk dagingnya ke dalam tusuk sate, siap dibakar. Sambil dibakar nanti diciprati oleh bumbu ini yang sudah dicampur dengan mentega. Oke. Ini dia menteganya. Kira-kira segini ya. Menteganya. Kita masukkan sini. Ini sebagai bahan untuk menciprat sate dagingnya ketika dibakar. Kita hidupkan dulu apinya, api kecil aja. Oke, kita campur menteganya sampai menyatu dengan bumbu tadi. Oke. Kalau sudah, ini kita gunakan, ini kita ambil, kita masukkan dalam wadah. Oke, sekarang kita akan menumis cabai ini, gilingan cabai tadi. Kita tambahkan dulu minyak. Kita tambahkan dulu minyaknya. Oke. Kemudian kita hidupkan apinya, api kecil aja. Apinya cukup kecil aja. Kita tunggu minyaknya panas dulu sedikit. Oke, ini sudah panas minyaknya. Sekarang kita masukkan cabai yang mau ditumis. Kemudian kita tambahkan tadi tumisan bumbu yang sudah kita parut menjadi dua bagian, tapi kita ambil sebagian lagi ini saja. Ini tadi yang separuh tadi segini, kita parut lagi, kita masukkan untuk ikut ditumis bersama. Kemudian kita ambil kuah yang berasal dari air rebusan daging tadi.
tambahkan lagi. Oke, cukup. Jadi kira-kira 2 wadah ini ya. Ini berapa ini? 500. Ini mungkin satuannya mili ya. 500 ml ini mungkin, berarti ini 2 wadah ini ya. 2 kali 500 ml. Sekarang kita tambahkan dulu apinya, perbesar. Oke. Ini yang akan menjadi kuahnya nanti, pelengkap makan sate Padang. Ini kita aduk terus sampai mendidih ya kuahnya. Nanti setelah ini kuah ini mendidih, kita siap akan memasukkan secara pelan sedikit-sedikit ini dia tepung beras yang sudah diencerkan dengan air. Kira-kira 1 rantang ini ya, isinya mungkin setengah rantang ini tepung beras yang sudah diencerkan dengan air. Kita tunggu dulu sampai kuahnya mendidih. Oke, ini sudah mendidih. Kita bisa mulai menambahkan tepung beras cair ini. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Targetnya nanti sampai kuah ini kental. Nih, udah mulai kental nih ya. Udah mulai kental. Kita aduk-aduk dulu. Udah mulai kelihatan kuah sate Padangnya ini. Kita tambah lagi. Kita tambahkan lagi. Kita bisa tambahkan lagi dengan kuah atau air rebusan daging. Oke, biar tambah banyak ini kuahnya. Tambahkan 1 wadah tadi. Kita tambahkan lagi nih
tepung beras cairnya. Ini sekali lagi, ini untuk daging 1 kilo. Tambah lagi. Kelihatannya mulai mengental terus. Oke, ini sudah mulai meletup-letup si kuahnya. Kita kecilkan sedikit apinya. Ini kita kecilkan, kemudian kita biarkan dulu, biarkan dia meletup-letup. Jangan lupa tetap sambil diaduk agar tidak lengket di wajannya. Sambil kita cicip ya kuahnya, tepungnya ini sudah matang atau belum. Kalau dirasa perlu ditambahkan lagi garam atau penyedap, bisa ditambahkan. Jadi rasa tetap harus dikontrol terus selama pengerjaan kuah ini. Kita bisa tambahkan penyedap atau garam sampai rasanya sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini silakan diatur sendiri penambahan garam ataupun penyedapnya. Oke, bisa diperhatikan di sini. Kalau dirasa sudah pas rasanya, sudah tidak perlu ada penambahan garam ataupun penyedap, dan ini juga letupan dari si kuah juga sudah mulai merata, maka ini sudah cukup sehingga kita bisa matikan kompornya. Kita sekarang masuk tahap pembakaran satenya. Oke, kita gunakan teflon pemanggang ini. Kemudian yang perlu kita siapkan tentunya nanti satenya, daging satenya, dan ini adalah yang tadi kuah yang kita bumbu yang kita pisahkan ketika kita menumis dagingnya yang sudah kita campur dengan mentega. Kita siapkan gagang penyipratnya ini dari ikatan daun ini. Kemudian ini adalah sate yang sudah, daging yang sudah ditusuk dengan tusuk sate ya. Kita taruh di sini.
Apinya jangan terlalu besar ya, biar tidak gosong. Ya, gitu. Kemudian sambil kita ciprat, kita balik dulu. Oke, sudah kita balik. Sekarang kita ciprat dengan ini tadi, dengan tumisan yang sudah dicampur mentega tadi. Tidak perlu banyak-banyak, karena si daging sendiri kan sudah terbumbui tadi ya ketika ditumis. Oke. Oke, semua sate tinggal kita bakar sampai selesai semuanya. Kita tambahkan lagi sisi satunya dengan cipratan ini. Ini kita panggang sampai kering, gitu, sampai kering. Kalau sudah kering, berarti sudah siap untuk dihidangkan bersama kuahnya tadi. Oke, ini dia hasilnya. Disajikan dengan taburan bawang goreng dan bisa juga dilengkapi dengan kerupuk. Kita bisa menikmatinya dengan lontong ataupun nasi. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.